Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how is your day? Hopefully kita semua baik-baik saja di tengah situasi pandemi yang tak kunjung selesai ini. Dan let me introduce myself. Gue Muhammad Nizar Malik, you can call me Malik or Nizar, ya whatever lah about that. Saya dari kelompok psikologi pendidikan sekolah kelompok 3. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian belajar juga teorinya. Dan daripada kita lama-lama, langsung saja kita bahas tentang teori belajar dan pengertiannya. Oke, maaf nanti jika suaranya agak noise karena hujan. So, what is that? Belajar, learning. Seringkali kita mendefinisikan itu adalah suatu perubahan yang cukup relatif lama pada masa mendatang yang mana kita peroleh itu pada suatu experience. Tapi kita perlu ketahui bahwa sebenarnya proses belajar itu sendiri adalah suatu kegiatan yang mana itu ada dalam individu seseorang yang sukar sekali untuk kita lihat secara langsung. Everyone can learn many things in their life. Because basically saat kita masih anak-anak kita sering sekali belajar walaupun kita jarang untuk menyadarinya atau bahkan tidak menyadari akan hal tersebut. Example, kenakalan pada anak-anak itu adalah salah satu contoh dari proses belajar. Semakin sering kita mengarahkan anak didik kita ke hal-hal yang berkebalikan dari kenakalan mereka, maka sedikit demi sedikit mereka akan mulai tahu mana hal yang benar dan mana yang salah untuk dilakukan. Karakter anak akan berubah karena proses, entah itu proses karena pembelajaran, proses karena berkomunikasi, permainan, cerita atau dongeng, entah itu pelatihan atau nyanyian yang bernuansa budi pekerti, entah itu pembelajaran hal yang lain dan lain sebagainya. Banyak hal yang akan terjadi. Oke, next kita bahas tentang teori belajar. Kalau kita tarik benang merahnya, teori belajar itu sendiri akan dibagi menjadi dua. Dan dalam pembagian ini tersebut didasarkan atas pandangan belajar dalam mengenal manusia. Number one, pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah organisme yang pasif, yang mana dapat dikendalikan oleh stimulus lingkungannya. Biasanya pandangan seperti ini dikenal dengan behavioristik, yang mana menurut pandangan ini manusia itu dapat dimanipulasi dan tingkah lakunya dapat dikontrol. Oke, make it too easier how to characteristic. Kalian bisa lihat ini. Next, teori-teori yang termasuk behavioristik. Salah satunya adalah classical conditioning dari Ivan Pavlov, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat ini. Number 2, pandangan kedua ini menganggap bahwa manusia itu bebas untuk membuat semua kegiatan. Salah satu contohnya adalah teori kognitif. What is it? Teori kognitif. Pada hakikatnya manusia bebas mengambil pilihan dalam setiap situasi, yang mana titik paut dari kebebasan ini adalah sebuah kesadaran. Pandangan-pandangan ini akhirnya melahirkan teori kognitif yang mempelajari tentang manusia, tingkah laku, dan akan kesadaran dirinya. So, how is the characteristic? Kalian bisa lihat gambar ini. Ada juga dari hasil percobaan Trondek yang mana kita mengenal 3 hukum pokok, yaitu hukum kesiapan, hukum akibat, dan hukum latihan. But selain dari 3 hukum pokok tersebut, Trondek juga mengukuhkan bahwa ada 5 hukum tambahan. Yang pertama adalah law of multiple response, yang mana kita sering menyebutnya adalah trial and error. Dan di sini adalah individu sering mencoba berbagai hal dulu sebelum akhirnya mendapatkan respon yang tepat. Yang kedua adalah law of attitude, yang mana proses belajar dapat dikatakan berlangsung ketika kita punya kesiapan mental yang positif. Ya, example like kayak kita mau ambil jurusan psikologi karena kita punya purpose nanti mau jadi psikolog atau HRD atau ya whatever lah, yang jelas nanti untuk kedepannya kita bisa membantu banyak orang untuk menyelesaikan masalah mereka atau membantu traumatis dalam hidup mereka. Ya, maybe like that. Yang ketiga, law of partial activity. I don't get it about that, cuman buat kalian kalau yang paham kalian bisa lihat ini. Yang keempat adalah law of response by analogy, yang mana suatu individu itu sering mendapatkan respon yang sama untuk stimulus yang baru dan cenderung memiliki respon yang sama karena ada situasi dan kondisi yang mirip dengan yang telah dilaluinya. Dan yang kelima adalah law of associative. I don't still get about that, dan buat kalian yang paham kalian bisa lihat ini. Oke, so itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengertian teori belajar dan teorinya. Dan untuk yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh anggota yang lainnya dari kelompok 3. So, thanks for watching and don't forget to be happy. I'll see you in the next video. Baik, saya Fitriatul Maula akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori yang lebih menekankan proses daripada hasil belajar tersebut. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari itu. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, dan bukan sekedar perubahan perilaku yang bisa diamati.
Morgan menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam teori kognitif. Yang pertama ada Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar kognitif dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin memandang masing-masing individu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan kekuatan psikologis di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi, misalnya orang yang ia jumpai. Tokoh yang kedua ada Piaget. Piaget berpendapat bahwa proses berpikir manusia merupakan perkembangan yang bertahap. Urutan perkembangannya yaitu yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Gerakan adalah reaksi langsung dari rangsangan. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Kegiatan berpikirnya telah didasarkan oleh keputusan logis, tetapi hanya sesuatu yang dilihat seketika. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Yaitu kegiatan berpikirnya telah didasarkan oleh keputusan logis, namun dengan memanipulasi benda konkret. Yang ketiga, operasi formal, yaitu 11 tahun ke atas. Kegiatan berpikirnya telah didasarkan oleh keputusan logis dengan menggunakan banyak simbol. Tokoh yang ketiga ada Jerome Bruner. Bruner memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Kemudian penerapan teori kognitif. Yang pertama, antara motivasi dan maksud mempunyai kedudukan yang sama. Pada anak didik diupayakan tumbuh suatu kesadaran mengenai tujuan belajar. Dengan demikian akan dapat mengendalikan kegiatan belajar mereka. Yang kedua, pendidik harus mampu membina perhatian dan interest belajar pada anak didiknya. Yang lebih konkretnya, yaitu pendidik membantu murid dalam menyadari tujuan belajar secara realistis dan jelas. Yang ketiga, pendidik dapat menggunakan prestasi-prestasi atau nilai-nilai sosial untuk memotivasi anak didik. Kemudian yang keempat, pendidik harus mampu mengelola motif-motif yang bertentangan atau lazim disebut konflik motif. Kemudian, pendidik membimbing usaha-usaha untuk menemukan hubungan-hubungan dengan hipotesis, membuat bagan-bagan, dan mampu membuat analogi untuk mengorganisasi konsep-konsep yang dihadapi. Upaya mengembangkan belajar secara keseluruhan di lingkungan anak didik kemudian didiferensiasikan kepada bagian penerapan pada upaya pengembangan cara-cara mengorganisasi bahan dan fakta dalam belajar. Kemudian, penerapan dalam pengembangan. Penggunaan konsep-konsep secara runtut pada para peserta didik sehingga pada diri peserta didik tersebut terjadi peningkatan pemahaman terhadap konsep-konsep yang dipelajarinya. Pengembangan bahan-bahan pelajaran dalam unit-unit yang penuh arti atau makna sehingga peserta didik mengalami kemajuan dalam belajarnya. Atau pengaplikasian teori belajar kognitif dalam pembelajaran, yaitu guru harus memahami bahwa murid bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses belajarnya atau berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan murid sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual murid untuk mencapai keberhasilan murid. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Kelebihan dari teori belajar kognitif adalah yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, yang ketiga dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa, yang keempat dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang kelima,
dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Nah, kalau kekurangannya sendiri adalah yang pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Lalu kekurangan yang kedua adalah teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut.